Oke, selanjutnya masih tentang setting goals. Oke, masih tentang setting goals. Ya, apa hal yang terpenting berikutnya? Lo harus punya namanya timeline, boy. Timeline, ya, timeline. Ini penting ini. Lo nggak bisa kerja kalau nggak ada timeline. Kenapa? Karena lo nggak punya patokan. Ya, timeline ini di dalamnya ada apa? Ayo sebutin aja. Apa misalnya deadline. Habis itu ada jadwal. Habis itu ada startnya kapan gitu. Start ini proker kapan. Habis itu ada apalagi selesainya kapan. Pokoknya timeline ini penting ya. Jadi jangan bikin timeline sembarangan ya. Di dalam timeline yang bagus tuh harus ada ini nih, deadline harus ada, jadwal start harus ada gitu ya. Maksudnya jadwal start. Iya sih, iya maksud gua jadwal secara keseluruhan ya harus ada gitu. Awal start, pertengahan progres, lalu sampai di akhir-akhir. Ini harus jelas semua timeline tuh ya. Habis itu ini juga penting startnya kapan dan selesainya kapan. Nah, makanya ini fungsinya lu punya timeline ya. Ini biar jadi acuan, boy. Acuan. Biar jadi acuan. Nah, biar ini ya, gue tuh apa sedikit sedikit sharing lah pengalaman ya. Jadi gue dulu pernah rapat di salah satu organisasi gue dulu gitu, terus bilang, oh iya nih kita udah bahas ini gitu ya. Oh iya acara bakal gede gini 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 gini. Oke, terus eh mulainya kapan nih gitu, atau runningnya kapan gitu. eh Ya nantilah itu kita pikirin. Nah, itu gimana ya, bukan nggak boleh sih, cuman lebih ke apa ya, kadang kalau leader tuh ngomongnya harus harus jelas gitu, biar anak-anak lu tuh ngelihat lu punya visi. Anjir, lu kalau ngomong ya ntar lah kita lihat nanti aja, itu lu kayak kosong gitu, lu kayak nyuruh doang. Tapi kalau lu orangnya udah saklek, udah tahu nih, kita bisa mulai di bulan ini, sekitar bulan ini ya, bagusnya di bulan ini di tanggal-tanggal awal atau di pertengahan atau itu loh gitu loh. Jadi lu kasih rekomendasi terhadap timeline gitu biar orang-orang tuh bisa tahu. Nah ya, itu pentingnya tuh. Jadi untuk bisa apa namanya, nentuin setting goals yang gokil, lu harus punya timeline. Untuk punya timeline biar apa? Biar ini, biar jelas gitu kan. Yang penting tuh jelasnya dulu aja gitu. Nah kalau biar jelas kan udah jelas nih, timeline udah punya, baru ngomongin target ya. Baru lu boleh nih ya lu ngomongin target gitu. Nah target harus apa? Ayo, target harus realistis nih. Realistis nih, target harus realistis gitu. Boleh visioner, boleh ya, visioner boleh, tapi harus realistis dong gitu. Kalau visioner kejauhan kayak ini, kita bakal bikin acara ini di bulan nih ya, karena gue yakin 2050 tuh alien udah datang ke bumi gitu. Lu data dari mana gitu ya. Ini visioner sih, ada kemungkinan itu 2050 alien datang, tapi yang realistis dong gitu. Maksudnya mikir sampai jauh banget tuh boleh, nggak ada yang larang ya, nggak ada yang larang. Cuman kan ada anak tangga kadang ya, dalam menyusun rencana tuh ada anak tangga. Nah lu ngomong di daerah sininya doang nih ya. Kalau visioner doang lu ngomong daerah sini nih, lu nggak merhatiin tuh daerah sini ada apa, daerah sini ada apa, daerah sini ada apa, daerah sini ada apa gitu ya. Apa yang harus dicapai untuk step by step gitu ya, scientific gitu, step by step. Jangan ada tangga logika yang lu hiraukan atau lu hilangin gitu. Nah inilah definisi yang gue maksud tidak realistis. Nah jadi tidak realistis nih definisinya ini secara visual nih ya. Lu ngomonginnya yang di sini ya, lu ngomongin yang enaknya, lu ngomongin yang bagusnya ya, ngomongin ide tuh yang idealnya begini. Tapi pada saat lu ditanya, oke jadi gimana stepnya kita nyampe situ, lu bingung. Nah itu artinya lo nggak realistis nyet gitu ya. Jadi target harus realistis biar pada saat dikerjain kita kagak ngawang gitu ya. Itu udah perihal target ya. Masih masih tentang berhubungan dengan timeline.
Nih satu yang sering banget gue pribadi maupun gue ngeliat orang lain ya, kadang kita tuh suka lupa untuk reminder atau follow up gitu ya. Karena ini penting nih ya, reminder itu artinya dalam beberapa waktu ke depan pada saat planning udah direncanakan untuk jalan, reminder itu erat banget hubungannya sama time management sebenarnya. Time management. Ini erat boy hubungannya boy. Kemampuan lu untuk mereminder anggota lu, anggota lain, kepala divisi lain gitu ya, orang lain, itu erat banget hubungannya sama kemampuan time management. Nih, reminder. Jadi eh, lu bisa buat framework sederhana ya gitu. 1 minggu itu ada 7 hari. Di hari keberapa lu reminder mereka? Kan gampang ya. Kan gampang ya gitu. Lu tinggal di oh ya udah berarti tiga hari sekali gue reminder gitu, atau follow up lu seminggu sekali gitu misalnya. Maksud gue kadang time management tuh bukannya kita susah ngatur waktu, bukan, tapi kita terlalu males untuk mikir hal-hal yang kayak gini nih, untuk mikir matematis kayak gini nih. Enaknya enaknya gimana ya perhitungan yang enak ya gitu, apa ya perhitungan yang pas ya gitu. Karena apa? Karena sebagian besar dari kita kadang udah muak atau enek sama hal-hal yang berbau matematika sebenarnya ya. Karena banyak juga yang trauma sama matematika gitu ya. Gue juga sih dulu, cuman sekarang gue udah demen sama matematika karena gue udah tahu gunanya apa dan ilmunya di mana kan. Maksudnya gunanya buat gue tuh apa belajar matematika tuh gue udah tahu. Dan itu kepake banget untuk time management, untuk bikin decision yang peta realitanya tuh akurat gitu ya. Peta realitanya akurat, lalu bikin modeling misalnya. Ya gue bikin modeling terhadap banyak, ada cara, ada framework ya. Habis itu modeling modeling apa lagi ya, modeling kurikulum buat seri juga ya gue pakai matematika gitu. Bahkan ya modeling kurikulum pendidikan untuk seri gitu ya, itu gue pakai matematika modelnya. Jadi harus terbiasa mikirin ini nih ya, bermatematikanya secara benar gitu, terutama masalah remind dan follow up gitu. Semoga lo paham, oke? Ini penting untuk lo bisa punya skill setting goal yang gokil gitu.